Sinteyong tak segan menyebutkan jika Justin Hapner masuk dalam daftar skuad 30 penggawa timnas Indonesia yang akan melakoni TC di Turki. TC akan dimulai pada tanggal 20 Desember serta akan ada 2 laga uji coba lawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 mendatang. Kemudian muncul pertanyaan kapan Justin Hapner lakukan debut timnas Indonesia? Pelatih asal Korea Selatan tersebut membeberkan jika Hapner akan bergabung melakoni TC bersama di Turki, yakni pada tanggal 1 Januari 2023. Justin Hapner dibawa ke Turki setidaknya tanggal 1 Januari 2023. Setelah telatnya, semua pemain akan bergabung, terang Sinteyong. Hapner akan menjadi pesaing berat Pratama Arhan yang berada di posisi bek kiri timnas Indonesia. Proses perpindahan Federasi Sepak Bola Justin Hapner telah rampung. Pemain asal Wolverhampton Wanderers U21 tersebut berganti Federasi Sepak Bolanya dari Belanda atau KNVB ke Indonesia atau PSSI. FIFA melalui surat resminya menyatakan bahwa Justin Hapner kini berstatus sebagai pemain PSSI bukan lagi KNVB. Dengan status federasi yang telah berganti, Justin Hapner sudah bisa dipastikan akan dibawa oleh Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Diketahui timnas Indonesia akan berangkat ke Piala Asia 2023 yang bergulir mulai tanggal 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Sejumlah nama penting akan dibawa, termasuk Justin Hapner. Sinteyong memastikan nama Hapner masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menunggu pemain lain yang akan segera menjalani proses menjadi warga negara Indonesia. Sementara itu, Choi In-sik dan juga Nathan Chueon saat ini prosesnya masih berjalan. Dua nama ini tidak akan dibawa ke Piala Asia 2023 karena harus melakukan naturalisasi. Di samping itu, datangnya pemain-pemain ini akan membuat skuad Garuda memiliki banyak opsi di ajang selanjutnya. Kondisi cukup membahagiakan karena pemain yang datang sudah sesuai dengan permintaan dan juga masuk dalam taktik yang akan digunakan nanti. Sebagai pelatih timnas akan jadi pertimbangan yang membahagiakan untuk skuad, pungkas Sinteyong. Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda ini terlihat tengah akan melakukan penerbangan ke Indonesia. Dalam story Instagram di akun Instagramnya itu, Kevin Dix memotret peta perjalanan dari Doha, Qatar menuju Jakarta, Indonesia. Namun belum diketahui secara pasti maksud dari unggahan pemain yang kini berusia 27 tahun tersebut. Sementara itu, dilansir dari akun Instagram @football.indonesia, memang ada penerbangan dari Doha menuju Jakarta. Di sisi lain, sejumlah netizen pada akun @football.indonesia pun tak mau berharap banyak atas unggahan Kevin Dix tersebut. Beberapa di antaranya berpendapat kedatangan pemain FC Copenhagen tersebut ke Indonesia hanya untuk berlibur, bukan untuk dinaturalisasi. Kevin Dix diketahui baru saja berhasil membawa FC Copenhagen melaju ke babak knockout 16 besar UEFA Champions League. Tak tanggung-tanggung, Kevin Dix bersama FC Copenhagen mampu menjungkalkan Manchester United di dasar klasemen grup A UCL. FC Copenhagen memastikan diri lolos ke babak 16 besar UCL usai mampu mengalahkan Galatasaray di laga pamungkas dengan skor 1-0. Bahkan Kevin Dix tampil gemilang. Di samping itu, dilansir dari laman resmi UEFA Champions League, Kevin Dix masuk dalam daftar Team of the Week pekan ke-6 UCL. Tom Haye, pemain sepak bola yang saat ini menjadi gelandang SC Heerenveen, akui ketertarikannya untuk ikut bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Lantas bagaimanakah respon PSSI sebagai lembaga induk sepak bola Indonesia? Walau hingga saat ini dirinya masih belum bisa bergabung dengan skuad Garuda, pemain berusia 28 tahun itu yakin jika kesempatan tersebut masih terbuka lebar. Karena saya sudah menyadarinya dan sekarang saya pada dasarnya belum menjadi bagian dari itu semua. Tapi ya, saya tahu seberapa besar hal itu masih ada dan saya juga melihatnya dengan orang lain, ungkap Tom Haye. Tom Haye mengaku ingin mengikuti jejak dua nama pemain Belanda yaitu Irfan Bahdim dan juga Ezra Walian yang meroket sejak menjadi bagian dari timnas Indonesia. PSSI pun langsung angkat bicara soal kans Tom Haye bakal membela timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Tom Haye.
Di samping itu, ex-Menpora tersebut menyebut bahwa proses naturalisasi Tom Haye harus melewati restu dari pelatih timnas Indonesia yang saat ini dijabat oleh pelatih Sinteyong terlebih dahulu. Usai mendapatkan restu dari Sinteyong, maka PSSI akan bergerak untuk mengurus proses naturalisasi Tom Haye. Jens Raven disebut-sebut sebagai pemain sepak bola berusia muda yang masih memiliki darah Indonesia. Akan tetapi belum diketahui secara pasti dari mana darah Indonesia yang mengalir pada sosok Jens Raven tersebut. Sebagaimana informasi dari akun Instagram @footballtalentnesia, yakni pada Jumat 15 Desember 2023, saat ini ia masih belum memiliki paspor Indonesia. Meskipun begitu, disebutkan bahwa sosok pemain muda tersebut telah memenuhi syarat untuk berpaspor negara kita. No, tetapi dia eligible, ujar akun @footballtalentnesia. Saat ini, pemain muda tersebut tengah berseragam klub FC Dordrecht U21, klub divisi 2 di Belanda. Bersama FC Dordrecht U21, ia telah bermain sebanyak 9 kali dan juga telah mencetak sebanyak 4 gol. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ganjar Pranowo terkait tragedi Kanjuruhan yang belum terselesaikan. Dilansir dari @IndoWarehouse, ketika ditanya oleh Anies, Ganjar dinilai memberikan jawaban yang terkesan normatif. Kita bisa bertemu dengan tim pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan mereka dari sisi keadilan korban, ujar Ganjar Pranowo. Mari kita kembalikan lagi Undang-Undang KKR agar persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita selesaikan dengan cara itu, jawab Ganjar. Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku punya cara yang diklaim lebih efektif dalam menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Ada 4 cara. Pertama, memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Kemudian, ungkap seluruh fakta, sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga, kata Anies Baswedan. Selanjutnya, korban harus ada kompensasi, dan negara harus memberikan jaminan peristiwa tidak terulang lagi, kata Anies memberikan solusi. Ada cerita menarik usai duel Sabah FC versus PSM Makassar pada laga terakhir grup H AFC Cup 2023-2024 di Stadion Likas Kamis 14 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Yaakob Sayuri tampil sebagai bek kiri yang berduel dengan Sadil Ramdhani yang main sebagai penyerang kanan Sabah FC. Yaakob Sayuri tampil sebagai pemenang pada duel malam tersebut. Bahkan pemain 26 tahun tersebut sukses mencetak gol indah yang membuka keunggulan PSM Makassar. Usai laga, pemain asal Kepulauan Yapen tersebut mengucapkan sampai jumpa di TC Timnas Indonesia. Kami hanya saling tukar jersey, terus saya sampaikan ke dia, sampai bertemu di TC Timnas, ucap Yaakob Sayuri. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.